Maka Imam Nawawi Al-Bantani itu mengklasifikasi iman itu ada 5. Ada 5. Yang pertama itu adalah iman taklid, yaitu didasarkan dawuh-dawuh ulama. Kita taklid, ayo kamu masuk Islam, taklid, kamu masuk Islam dengan bersyahadat, itu kan sudah iman, kan seperti itu. Tapi imannya taklid, imam taklid ini tidak apa-apa, sah juga, asalkan kita tetap mencari dalil yang menguatkan terhadap iman kita. Yang nomor 2, iman ilmu atau ilmu yakin. Kita itu yakin berdasarkan akidah atau dalil-dalil yang sudah ada, itu adalah iman yang nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyadana ala ta'atihi wa zajarana an maksiyatihi, wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan i'tirafan binubuwatihi. Para hadir, mari kita tawassul Fatihah sebelum membaca kitabnya, kelanjutan dari rutinitas pembacaan kitab Irsyadul Ibad ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wal malaikatil muqarrabin wal karubin, salawatullah salamuhum alaihim ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sumana khususan ila mu'alifi hadal kitab wa usulihim wa furu'ihim. Sumana khususan ila arwahi man fata hadal qaryah, man fata hadal buka, wa usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim dan juga Maha Penyayang. Babul iman, adapun ini ialah bab iman. Jadi sekarang itu menerangkan tentang masalah iman. Apa itu iman? Apa itu definisi daripada iman? Mari kita kaji bersama ya. Kemarin sudah sampai terhadap wa akhraja muslimun an Umarin bin Al-Khattab radhiyallahu an. Wa akhraja, dan mengeluarkan muslimun, siapa Imam Muslim, an Umarin, dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, radhiyah, semoga ridha Allah, siapa Allah, anhu, terhadap Sayyidina Umar. Qala, berkata atau dawuh siapa Sayyidina Umar, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin idza tala'a alaina rajulun syadidul bayad siyabi syadidus sawadi sya'ri.
bainama ketika atau tatkala nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam berada di sisi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, data yaumin di dalam satu hari, idza tala alaina rajulun, idza tala ketika muncul alaina atas kita semua, rajulun siapa orang laki-laki, syadidu bayadis siyabi yang sangat putih bajunya, syadidu sawadis sya'ri dan yang sangat hitam rambutnya, la yara alaihi asarus safar, la yara tidak terlihat alaihi atas ya rajul asarus safari apa bekasnya telapak kaki. Ketika berjalan itu kan ada telapak kaki, jadi itu tidak terlihat. Wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ya'rifuh dan tidak mengenal kita semua atau tidak kenal kita wala ya'rifu dan tidak kenal hu terhadap rajul minna dari kita semua, ahadun siapa satu orang. Jadi ada suatu cerita, ini adalah cerita itu lebih kuat daripada olah, lebih kuat daripada dauh-dauh, daripada kuatan cerita ini mau dibikin dalil atau hujah, lebih kuat cerita daripada dauh-dauh yang lain. Ada suatu cerita itu tentang ketika dari Sayyidina Umar ketika duduk-duduk bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam satu hari ada datang seorang laki-laki, yang mana laki-laki itu sangat putih bajunya, sangat putih bajunya dan juga sangat hitam rambutnya. Itu datang ketika Sayyidina Umar itu ngopi-ngopi, rokok-rokokan kayak gini, ada orang laki-laki pas datang, yang mana kaum yang bersama kanjeng Nabi itu tidak kenal, salah satu saja tidak kenal terhadap orang laki-laki itu, tidak kenal, langsung datang ke kanjeng Nabi. Dia memakai baju yang sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Makanya ketika kita itu mau Jumatan dengan dianjurkan sunnah pakai baju putih, Abdulus Siap yang paling bagus itu adalah dipakai ketika Jumatan dan juga yang berwarna putih. Jadi baju yang paling bagus itu warnanya putih, baju yang paling bagus itu warnanya putih, dan juga rambut yang paling bagus itu warna hitam. Makanya jenengan ini adik-adik yang masih remaja jangan dibuat merah, kuning, putih rambutnya itu ya, jangan, karena kayak rangga was kalau dibuat merah ya, rangga-rangan itu ya, jangan. Yang paling baik bagus itu adalah warna kalau rambut warna hitam. Ketika orang itu, ini masih tentang masalah baju, nanti imannya, ketika orang itu bajunya baik bagus itu ya bagus, bajunya baik bagus itu man nadhafa saubuhu qalla hammuhu. Jadi orang yang baik bagus bajunya selalu rapi itu sedikit susahnya. Ini kaidah, ini teori. Jadi jenengan kalau pengen tidak baik, tidak banyak kesusahan, itu harus rapi, harus apa ya, nicis, atau harus apa, kalau bahasa sekarang itu keren ya, bukan kerker tak salen, itu harus keren ya. Wa man nadhafa rihuhu zadah aqluhu. Siapa orang yang harum, maka itu bertambah akalnya. Lain dengan yang meme-meme yang ada di medsos itu ya, istri harum suami senang,
suami harum istri curiga, kan seperti itu kan seperti. Tapi kalau teori di kitab wa man tabarihuhu, siapa orang yang dirinya itu harum, selalu harum, maka zadah aqluhu, itu akan bertambah akalnya. Ada suatu teori juga, fa idza asobah musibatan fatajammali, jika kita itu terkena musibah, terkena apa ya, terkena suatu kesusahan, fatajammali, maka kita dianjurkan untuk keren gitu, walaupun tidak punya rokok, tidak punya uang, harus keren gitu ya, harus keren. Itu adalah suatu anjuran. Jadi coba aja ketika kita itu memakai baju yang baik, yang bagus, kan banyak temen yang apalagi kita harum, cewek-cewek kan nempel nantinya itu ya, kalau adik-adik ini. Orang laki-laki yang baru muncul itu, orang laki-laki yang baru muncul itu langsung hatta jalasa ilan nabi, langsung duduk terhadap Nabi, fa asnada rukbataihi, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, fa asnadah, maka menyandarkan siapa rajul rukbataihi terhadap lutut duanya ya rajul, ila rukbataihi, terhadap lutut duanya Nabi, wa wada'ah, dan menaruh siapa rajul kaffaihi, terhadap telapak tangannya ya rajul, ala fakhidaihi, atas pupu paha duanya Nabi. Langsung datang moro-moro datang terhadap kanjeng Nabi, langsung dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad, langsung tangannya itu ke pahanya Nabi. Gimana jenengan kalau bersila itu langsung datang ya Nabi. Ini menandakan bahwa orang ini adalah orang pedesaan, orang Bedui. Kalau orang Bedui, coba jenengan orang Bedui sowan sama kiai kan langsung kiai sehat kan, langsung gitu kan gitu. Ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki yang datang ke Nabi ini, walaupun nantinya ini malaikat Jibril yang datang ini malaikat ini menyerupai orang pedesaan yang bernama sahabat Dihbah al-Kalb. Itu menyerupai orang itu, yang malaikat Jibril yang datang ke Nabi ini. Walaupun di depan ini belum disebut siapa orang laki-laki itu ya. Langsung datang ke kanjeng Nabi, langsung duduk, langsung megang pahanya kanjeng Nabi, waqalah, dan berkata siapa rojul tadi, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka waqala, dan berkata siapa rojul, berilah khabar atau bercerita siapa engkau Muhammad nih terhadapku, anil Islami, tentang Islam. Faqala Rasulullah, maka berkata atau berdauh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al Islamu, adapun Islam itu, langsung tanya itu, Nabi, saya ini ceritakanlah tentang masalah Islam. Ini masih yang dulu itu masih tidak tahu tentang masalah Islam. Langsung orang itu suruh Nabi itu kayak apa Islam itu bagaimana, seperti apa Islam. Katanya orang laki-laki itu, dauhnya Nabi, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa taqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahijjul bait inistata'ta ilaihi sabila. Islam itu yang pertama antashhada an la ilaha illallah, yang pertama ialah syahadatain, atau antasyhada ialah membaca tasyahud atau syahadat. Siapa engkau an la ilah, terhadap sesungguhnya la ilah, tiada Tuhan al maujud illallah, kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, ia utusannya Allah, wa aqimus shalah, dan dirikanlah shalah siapa engkau, wa tu'tiyaz zakah, dan
bayarlah zakat, wa tasum Ramadan, dan puasa bulan Ramadan, wa tahijjul bait, dan berhaji, ini istata'tah jika mampu, atau ilaihi terhadap ya bait, sabilan apanya, sabilan jalannya. Nabi, katanya seorang laki-laki yang datang ke Nabi ini, ajarkanlah atau berikanlah khobar tentang Islam. Jadi Islam itu yang pertama adalah dua sholat. Makanya jenengan ini, adik-adik ini harus rajin sholat, karena kalau sudah sholat jenengan baik, maka indama nasluhu, jika hubungan jenengan itu baik dengan Allah Ta'ala, fahuwa yasluhu ala kulli syai', maka Allah Ta'ala itu yang akan menanggung, yang akan memperbaiki kebutuhan kalian. Jenengan yang adik-adik ini pengen istri yang apa, adik? Pengen istri yang apa sampean? Cantik, kaya, banyak uangnya, banyak. Mulai sekarang tata itu ibadah terhadap Allah Ta'ala, sholat. Yang nomor dua, yang nomor tiga, bayarlah zakat. Ketika kita itu masuk bulan Ramadan kan, membayar zakat kan, dan puasa bulan Ramadan, dan juga haji ketika kita mampu untuk haji, seperti itu. Ini adalah yang pertama, yang laki-laki itu bertanya terhadap Kanjeng Nabi, Nabi itu disuruh bercerita tentang masalah Islam. Jadi Islam itu seperti yang kalian hafal, rukun Islam itu ada 5. Qalah, berkata siapa rajul, sodaqta, benar siapa engkau. Qalah, berkata siapa Umar, fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yasaddaquhu, qala fa akhbirni anil iman. Qala, berkata siapa Umar, fa'ajabna, maka heran kita semua, lahu terhadap ya rajul, yang kumpul-kumpul itu, yang ngopi-ngopi sama Kanjeng Nabi itu heran, ini siapa kok berani-beraninya tanya seperti itu kepada Nabi, langsung kayak orang yang sudah akrab itu ya, tangannya Nabi itu dipegang pahanya. Nabi, saya ajarkan tentang masalah Islam, katanya seorang laki-laki. Yas'alu, bertanya siapa rajulhu terhadapnya Nabi, wa yasaddaquhu, dan membenarkan siapa rajulhu terhadapnya Nabi. Qala, berkata siapa rajul, fa akhbirni anil iman. Tadi yang laki-laki datang terhadap Nabi itu pengen tahu tentang Islam, sekarang itu tentang iman, sesuai dengan babnya, babul iman. Qala, berkata siapa atau dawuh siapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman itu apa, katanya seorang laki, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Hei Nabi, ajarkanlah atau berilah khobar tentang iman kepadaku. Katanya Nabi, iman itu antu'mina billah, yang pertama iman itu percaya terhadap Allah Ta'ala. Jadi iman itu apa? Iman itu at-tasdiq bil qalbi, membenarkan. Kalau secara definisi istilah, at-tasdiqu ma ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad dini bid daruri. Kita mempercayai terhadap suatu perkara yang mana perkara itu datang dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perkara itu tentang masalah agama, itu kita harus imani, kita harus percaya. Itu iman bid daruri itu tidak usah, daruri itu kan hati yang paling dalam. Jadi agama itu tidak usah difikir secara dalam, iman itu. Contoh, antu'mina billah, yang pertama iman terhadap Allah, tidak usah difikir secara dalam, karena kita tidak mampu. Allah
Siapa yang menciptakan Allah? Kan seperti itu nantinya. Itu daruri yang difikir secara dalam. Yang penting yang menciptakan langit dan bumi dan isinya itu adalah Allah. Semua selain Allah itu makhluk. Kalau Allah itu adalah Al-Khaliq, pencipta, dan ada yang dicipta. Tidak usah difikir secara wa malaikatihi. Yang nomor 2 itu adalah malaikat-malaikatnya Allah. Yang wajib malaikatnya Allah kita imani itu ada 10. Malaikat Jibril itu ya, sampai malaikat jenengan harus klasifikasinya itu harus tahu juga. Malaikat Jibril tugasnya apa, malaikat Zabaniyah itu siapa, malaikat Kiroman Katibin itu siapa, harus tahu. Ayo, siapa malaikat Kiroman Katibin itu? Malaikat Rokib dan Atid itu ya. Jadi iman itu al-imanu uryanun. Iman itu Bapak, iman itu adalah uryanun, moto. Iman itu kayak orang moto. Apa moto itu? Telanjang bulat. Iman itu telanjang bulat. Walibasuhu, adapun pakaiannya iman itu at-taqwa. Takwa itu apa? Imtisalul ma'muraj wajtinabul manhiyat. Kita itu patuh terhadap perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan. Itu adalah salah satu bajunya yang pertama cinta, iman. Takwa itu adalah bajunya iman yang pertama. Wazinatuhu, katanya iman tadi al-imanu uryanun, iman itu telanjang. Yang pertama bajunya iman itu adalah takwa. Hiasannya iman itu wazinatuhu al-haya, hiasannya iman itu adalah malu. Bukan malu-maluin, malu maksudnya malu itu gimana Ustaz? Malu kepada Allah tidak mengerjakan perintahnya, malu terhadap Allah untuk melanggar perintah-perintah, malu. Itu adalah hiasannya wasamrotuhu, adapun buahnya iman itu apa? Al ilmu, ialah ilmu. Jenengan itu sudah mendapatkan ilmu, itu adalah termasuk daripada buahnya iman. Iman at-tasdiq itu bukan cuma membenarkan di dalam hati. Iman itu iman adalah meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan. Kalau cuma meyakini dengan hati itu tidak cukup, karena banyak orang kafir saya iman tapi dia tidak ikrar, tidak syahadah, maka imannya itu batal. Jadi iman itu at-tasdiq bil qalbi wal ikrar bil lisan. Nanti pekerjaannya itu adalah bil jawahari, itu belakangan pekerjaannya. Jadi intinya iman itu mempercayai sesuatu yang datangnya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang agama, dan juga lisan itu ikrar bahwa ini benar-benar agama itu adalah agama rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu sangat jelas, al-islamu ala niyatuh. Islam itu dohir, kelihatan Islam ini seperti ini. Tapi wal imanu fil qalbi, kalau iman itu satu orang dengan yang lain itu tidak sama keimanan, keyakinannya itu tidak sama. Maka Imam Nawawi Al-Bantani itu mengklasifikasi iman itu ada 5. Ada 5. Yang pertama itu adalah iman taklid, yaitu didasarkan dawu-dawu ulama. Kita taklid, ayo kamu masuk Islam, taklid kamu masuk Islam dengan bersyahadat, itu kan sudah iman, kan seperti itu. Tapi imannya taklid, iman taklid ini tidak apa-apa, sah juga, asalkan kita tetap mencari dalil yang
yang menguatkan terhadap iman kita. Yang nomor dua, iman ilmu atau ilmu yakin. Kita itu yakin berdasarkan akidah-akidah atau dalil-dalil yang sudah ada. Itu adalah iman yang nomor dua. Iman yang nomor dua ini dan yang nomor satu ini terhijab itu terhalang untuk mengetahui Allah Ta'ala. Jadi kalau imannya masih taklid, imamnya masih ilmu yakin, itu terhijab masih. Jenengan imannya ilmu yakin atau imam taklid, langsung jenengan saya itu bermimpi lihat itu tidak bisa dipercaya, karena iman yang dua ini adalah terhijab untuk mengetahui kebesarnya Allah. Yang nomor tiga adalah iman ainul yakin, yaitu iman ainul yakin ini adalah bisa dikatakan ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah itu gerak-gerik kita, nafas kita, gerak-gerik kita itu adalah selalu ingat terhadap Allah. Allah itu selalu hadir. Allah itu selalu hadir terhadap diri kita, bahwa kita itu memang ciptanya Allah yang selalu diawasin oleh Allah. Itu adalah iman yang ainul yakin. Kedudukan orang di sini adalah makomnya itu adalah muraqabah, selalu bersama-sama dengan Allah. Yang nomor empat adalah iman hakul yakin. Imam hakul yakin ini al-arif billah. Kalau yang tadi itu ma'rifatullah, yang ini adalah al-arif billah. Ya, lebih tinggi lagi ini, lebih tinggi derajatnya daripada ma'rifatnya Allah itu, ma'rifatullah itu tadi. Ini sudah terhijab dari makhluk. Kalau yang nomor dua, yang nomor satu dan dua tadi itu terhijab terhadap Allah, tidak bisa, karena imannya taklid dan imannya itu adalah ilmu yakin. Kalau yang ini sudah terhijab dari makhluk. Maksudnya gimana Ustaz? Sudah tidak peduli terhadap, kalau yang nomor empat itu sudah tidak peduli terhadap makhluk. Yang penting dirinya itu selalu, sandaran vertikalnya itu adalah selalu Allah. Baik sekujur tubuhnya itu sudah selalu ingat terhadap Allah. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5 itu adalah imam hakikat. Dengan iman hakikat ini orang itu sudah lenyap. Kalau tadi masih terhijab terhadap makhluk, kalau ini sudah dirinya dan makhluk itu sudah tidak ada apa-apanya, itu cuma ingat terhadap Allah. Terus yang mana kita yang nomor 1 dan yang nomor 2 itu sudah sah terhadap keimanan kita.